Jemaat yang kasih dalam nama Tuhan, selamat sore, shalom. Halo. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Pasti baik-baik saja ya. Bersyukur kalau kita boleh berkumpul kembali, kita boleh bersekutu kembali meskipun saat ini kita terpisah jarak, tetapi tidak membuat kita terlepas dalam persekutuan PA keluarga masa Prapaskah di minggu yang keempat ini. Sebelum kita mulai PA pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh melalui masa dan waktu bersama-sama dengan Allah. Kami bersyukur di tengah kondisi dunia yang tidak menentu ini, dengan adanya virus corona yang saat ini sedang menyebar ke beberapa negara. Kami bersyukur kalau di tengah keterbatasan ini kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi kesempatan untuk terus berelasi dengan Allah, untuk terus bersekutu juga dengan saudara-saudara seiman kami. Di kesempatan ini kami akan gunakan untuk kembali belajar firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan, di dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mengangkat satu pujian untuk mengawali PA pada hari ini dengan menaikkan kidung pujian dari kidung jemaat 439, baik yang pertama dan yang kedua. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Pemberitaan firman Tuhan diserahkan kepada Bapak Vikaris Ageng Prasetyo Raharjo. Waktu dipersilahkan. Terima kasih Mas Gayus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Matius 27 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya.
Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana, amin. Jemaat yang terkasih, pembahasan PA masa Prapaskah pada kesempatan hari ini diberi judul, Sudahkah kau hitung kasihnya bagiku? Ada sebuah cerita seperti ini. Ada seorang ibu yang sedang mengandung. Kemudian dia diberi pilihan oleh dokter. Pilihannya adalah menggugurkan bayinya dan menyelamatkan nyawanya, atau menyelamatkan bayinya dan meresikokan nyawanya sendiri. Satu pilihan yang sulit. Namun ibu ini memilih untuk menyelamatkan bayinya. Ibu ini rela untuk kehilangan nyawanya asal bayinya selamat. Demikianlah kasih seorang ibu, begitu besar bagi anaknya, bahkan anaknya yang belum pernah dia lihat. Ini menjadi kekuatan yang begitu besar sehingga ibu tersebut merelakan nyawanya sendiri. Kasih itu yang memberi kekuatan kepada ibu itu, sehingga ia berkorban bagi anaknya yang bahkan belum pernah dia lihat. Jemaat Tuhan, kasih Tuhan itu juga begitu besar kepada kita manusia. Itu juga yang menjadikan Allah mampu merelakan putranya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Sebenarnya Allah tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan manusia, tidak harus. Tetapi karena kasih, maka manusia yang hanyalah ciptaannya itu dia kasihi, dia tolong. Meskipun sebenarnya ada atau tidak ada manusia, itu tidak akan mempengaruhi eksistensi Allah. Allah ya tetap Allah, dia tetap kudus, dia tetap mulia. Ada tidak ada manusia tidak akan berpengaruh kepadanya. Tetapi beda cerita karena Allah sendiri telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara manusiawi, cara yang dipilih oleh Yesus untuk mati ini sebenarnya terkesan konyol. Kenapa? Kenapa dia lahir dengan tujuan untuk mati? Dan matinya pun di atas kayu salib. Bahkan kalau kita lihat di dalam perikop ini tadi, terlihat jelas bagaimana Yesus diolok-olok oleh para serdadu. Dia dipermalukan sedemikian rupa. Dia disebut sebagai raja orang Yahudi, tetapi dia diolok-olok, dipakaikan mahkota duri. Kemudian dia juga dipakaikan jubah, bukan untuk menghormati, tetapi untuk mengejek. Namun ketika dia dipermalukan sedemikian rupa, dia tidak membalas, dia tidak melawan. Kenapa demikian? Karena tampaknya kasih Yesus jauh lebih besar daripada rasa malu atau rasa marah, ataupun rasa sakit yang ia rasakan. Ditambah dengan mereka yang tidak paham dan mengerti apa yang mendasari Yesus rela menjalani hukuman itu. Yesus tahu betul hal itu. Kasih itu melebihi segala sesuatu. Ya, cintanya kepada kita yang begitu besar itu diberikan dan dibuktikan melalui cara yang luar biasa. Tentu saja jika kita menghayati cintanya yang besar itu, maka kematiannya akan begitu terasa menakjubkan. Bagaimana Yesus yang merupakan Raja rela mati dengan cara yang sangat hina. Dia yang mempunyai segala sesuatu, dia yang mulia dan tidak pernah berdosa.
tapi mau berkorban sampai seperti itu satu hal yang mulia, satu hal yang menakjubkan. Tapi sebaliknya, jika kita tidak benar-benar melihat atau menghayati pengorbanan Yesus itu di kayu salib, maka ya itu, kita akan menganggap kematian Yesus itu sesuatu yang konyol. Masa sih Tuhan kok mati? Masa sih Tuhan kok disalib? Mungkin bukan Tuhan, mungkin dia hanya manusia biasa. Kematian itu dianggap sebagai sesuatu yang konyol. Nah, jemaat yang terkasih, sebagai manusia kita sering melakukan hal-hal yang cenderung tidak sesuai dengan firman Tuhan. Entah itu karena teledor, entah itu karena lupa, atau alasan klasik yang biasa disampaikan adalah, ya kan kita masih manusia, wajar dong kalau masih melakukan dosa. Nah, alasan-alasan itu seringkali menjadi pembenaran bagi kita untuk melakukan banyak kesalahan tanpa mau memperbaikinya. Namun Allah yang mengetahuinya memilih untuk memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Walaupun sikap kita seperti itu. Nah, Allah telah mengosongkan dirinya. Ia turun ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, rela mati bagi manusia. Bahkan kesetaraan dengan Allah itu tidak lagi menjadi sesuatu yang berharga bagi Yesus dibanding dengan manusia. Nah, apakah yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengosongkan diri baginya? Kalau dia sendiri yang adalah Allah yang maha mulia itu mengosongkan diri, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak akan mengosongkan diri kita? Kita sebagai pengikut Kristus harusnya sangat bersyukur bahwa kita memahami dan mengerti akan kehendak Yesus dan cintanya kepada kita. Cinta yang begitu besar. Maka mari kita mensyukuri cinta Tuhan yang besar itu dengan cara apa? Dengan cara menjalani kehidupan kita seperti apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Bila kita terus menyatakan cinta kasih Tuhan karena Dia sendiri telah mengasihi kita, telah lebih dulu mengasihi kita, telah menanggung banyak sekali penderitaan dan olok-olok bagi kita, maka bagian kita juga meneladaninya, mengosongkan diri, merendahkan diri dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saya rasa itu yang bisa saya uraikan Mas Gayus di dalam PA kita pada hari ini. Ya, terima kasih Bapak Vikaris Ageng Prasetya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, PA keluarga pada masa Prapaskah minggu keempat ini yang seperti yang sudah diulas oleh Bapak Vikaris Ageng tadi, kita boleh belajar dari kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya sendiri. Sekalipun Dia adalah Allah, tetapi Dia memilih mengosongkan dirinya sendiri, bahkan mengosongkan dirinya sendiri sebagai seorang hamba dan rela mati di kayu salib. Sudahkah kuhitung kasih-Nya bagiku? Menarik sekali Bapak Ageng. Menurut Bapak Ageng, pengalaman kasih Tuhan apa yang menurut Pak Ageng itu paling berharga selama hidup Pak Ageng sampai saat ini? Ya Mas Gayus, kalau saya mau berbagi tentang kasih Tuhan, sebenarnya ada banyak sekali. Ada banyak peristiwa, ada banyak pengalaman yang Tuhan boleh izinkan itu menyatakan kasih-Nya kepada saya dan keluarga. Namun bagi saya yang paling berharga dari semua pengalaman itu, terlebih adalah pengalaman ketika Tuhan itu memanggil saya. Tuhan itu menyelamatkan saya. Jadi memang saya memang sejak lahir itu sudah Kristen Mas Gayus. Tetapi sebenarnya saya sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus itu baru kelas 1 STM. Jadi waktu itu bulan Agustus 2005 saya kelas 1 STM. Pada waktu itu saya diajak oleh teman SMP saya untuk datang ke satu persekutuan, dan di dalam persekutuan itu
itulah pertama kalinya saya berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dalam arti bukan bertatap muka, tetapi waktu itu saya merasakan betul bahwa Tuhan mengasihi saya. Iya. Dan waktu itulah saya berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan sejak waktu itu memang nyata bahwa kehidupan saya berubah. Dari yang dulunya anak yang nakal, anak yang sombong, anak yang suka berkelahi, Tuhan ubahkan itu. Iya. Nah, jadi menurut saya pengalaman yang paling berharga yaitu pengalaman di mana Tuhan sendiri menolong saya untuk mempercayai Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi waktu kelas 1 STM itu. Pengalaman yang luar biasa. Itu Bapak mengingat peristiwa ini karena dikatakan peristiwa yang sangat berharga. Dan pasti setiap orang memiliki pengalaman yang berharga. Bapak Ageng punya pengalaman, saya juga punya pengalaman, jemaat yang terkasih. Saya juga ingin berbagi dari sekian banyak pengalaman hidup yang boleh saya alami sampai di umur saya yang ke-26 tahun ini. Menurut saya yang paling berharga adalah dulu kehidupan rohani saya itu begitu kering, Pak. Jadi ketika baca Alkitab itu tidak semangat sekali. Ketika berdoa rasanya itu sebuah rutinitas yang harus dijalani. Tetapi ketika saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, waktu itu saat saya ke SMA kalau nggak salah, Pak. Tepatnya di tahun 2008 saat itu, saya bersyukur ada seorang teman yang menolong saya, yuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Tetapi supaya bisa belajar firman Tuhan secara mendalam, secara karib dengan Tuhan, hal pertama yang harus dilakukan itu kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi kita. Dan saat itu saya dibimbing untuk berdoa, menerima Tuhan, mengakui segala dosa-dosa yang ada. Saya mengaku di hadapan Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi saya. Bukan seketika, Pak, perlu proses. Kehidupan saya yang dulunya kering sekarang menjadi begitu semangat ketika belajar firman Tuhan, ketika berdoa ada semangat yang baru. Dan pengalaman itu sangat berharga bagi saya, Pak. Terima kasih Pak Ageng, boleh berbagi bersama-sama. Iya Mas Gayus, Ya. Pengalaman yang luar biasa juga dialami oleh Mas Gayus. Ya. Terima kasih Bapak. Dan jemaat yang terkasih, di kesempatan ini kita bersyukur boleh belajar PA bersama-sama, tapi juga bisa tanya jawab. Dan pertanyaan berikutnya Bapak, jika dalam pencobaan hidup, bagaimana cara kita untuk tetap dapat mengingat-ingat atau menghitung kasih Tuhan? Menurut Pak Ageng bagaimana? Oh iya, terima kasih Mas Gayus. Pencobaan itu pasti dialami oleh setiap orang, Ya. Terlebih setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti dicobai. Karena kita tahu bahwa si pencoba itu menginginkan supaya setiap anak-anak Tuhan itu tidak mengalami berkat-berkat dan anugerah daripada Tuhan. Ya. Nah, tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa setiap pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dasarnya ada di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13.
Di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi bagaimana kita bisa bertahan di tengah pencobaan dan tetap mengingat kasih Tuhan? Pertama, kita harus punya dasar bahwa pencobaan itu pencobaan yang biasa. Kita harus meyakini itu. Semua orang akan mengalami. Bahkan di ayat itu tadi dikatakan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan sendiri pasti akan memberikan jalan keluar. Kalau kita punya keyakinan itu, maka kita sendiri akan dikuatkan. Kita akan bertahan di tengah kondisi pencobaan seperti apapun. Termasuk saat ini kan kita sedang menghadapi krisis karena wabah corona. Ya. Nah, karena itu kalau kita memegang firman Tuhan ini, kita akan meyakini bahwa pasti ada jalan keluar. Amin. Suatu saat pasti virus ini, wabahnya akan berhenti, vaksinnya akan ketemu, dan kehidupan akan berjalan normal kembali. Nah, selain itu, kita harus meyakini bahwa Tuhan bisa menolong kita. Nah, di Ibrani 4 ayat yang ke-15 di situ dikatakan begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus sendiri pernah dicobai. Sepanjang hidupnya, sepanjang pelayanannya, bahkan dari sejak dia lahir sampai dia akhirnya meninggal dan bangkit, dia mengalami banyak sekali pencobaan. Termasuk kita baca tadi, sebelum dia disalibkan, dia diolok-olok seperti itu. Nah, uniknya, Yesus tidak berbuat dosa. Artinya dia menang atas semua pencobaan itu. Nah, karena dia menang atas semua pencobaan itu, maka kita bisa memiliki keyakinan bahwa kita pun akan ditolong olehnya. Karena dia sendiri menang. Beda cerita kalau misalnya dia kalah. Ya, seperti misalnya ya, kita punya guru di sekolah. Guru itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Bagaimana kita mau yakin bahwa guru itu akan bisa menolong kita untuk mendapatkan prestasi yang terbaik? Iya, benar, Pak. Nah, bedanya Yesus itu sudah mengalami semua kelemahan kita, semua pencobaan manusia, dan dia menang. Maka kita bisa yakin bahwa Yesus itu bisa menolong kita. Nah, itu yang akan menolong kita untuk bisa melalui pencobaan-pencobaan hidup. Nah, kita harus hitung kasih Tuhan. Kita bisa review, flashback, pengalaman-pengalaman hidup apa sih yang pernah kita alami, pencobaan apa yang pernah kita alami, dan bagaimana Tuhan menolong kita di tengah pencobaan itu. Nah, itu bisa memampukan kita untuk bisa menghitung berkatnya, menghitung kasihnya, sehingga kalau kita menghadapi setiap pencobaan yang akan kita lalui ke depan, kita punya kekuatan. Nah, kira-kira seperti itu, Mas Gais. Jadi menurut Pak Ageng itu yang dimaksud dengan bertahan itu tidak selalu nampak secara fisik begitu ya, Pak? Betul. Jadi tidak selalu yang namanya berkat itu berupa uang, materi. Kesehatan juga merupakan berkat. Kemudian kondisi juga merupakan berkat. Relasi dengan orang itu juga merupakan berkat. Ya, jadi ada banyak hal itu yang bisa kita rasakan, kita terima, kita hitung dari kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak Ageng. Jemaat yang terkasih, tema pada hari ini begitu menarik. Sudahkah kuhitung kasihnya bagiku? Menjadi pertanyaan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dari rumah. Sudah berapa banyak kasih Allah yang kita rasakan, dan sudahkah kita menghitung kasih Allah bagi kita? Kita akan menutup PA pada hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 439, bait yang ketiga dan yang keempat. Bila kau memandang harta orang lain.
kau memandang harta orang lain. Ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli. Milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Kita pujikan bait yang keempat. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari kita hitunglah. Dan doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Agung. Monggo. Baik Mas Gayus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan. Kami melihat sendiri bagaimana Engkau telah mengasihi kami. Engkau telah mengosongkan diri bahkan rela untuk menderita, diolok-olok, bahkan mati dengan cara yang seperti itu bagi kami, disalibkan bagi kami. Cara yang hina. Tuhan, terima kasih untuk besarnya kasih-Mu kepada kami. Dan karena itu Tuhan, mampukan kami untuk terus mengingat, menghitung setiap kasih Tuhan, sehingga bahkan di tengah pencobaan pun kami tetap bisa bertahan, tetap bisa berharap, dan tetap bisa merasakan kasih-kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami khususnya di tengah wabah ini untuk terus beriman dan percaya kepada Engkau, berharap kepada Engkau. Sehingga kami ditolong untuk tetap tenang, kami ditolong untuk tetap bisa menjalani kehidupan kami, dan kami terus bisa meyakini ada pertolongan Tuhan di tengah persoalan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan mampukan kami juga untuk merendahkan diri kami, mengosongkan diri kami, dan boleh bertindak nyata untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri PA kami pada hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami